Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur karena pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama keluarga kita dan saudara-saudara seiman kita. Kita ucapkan syukur kita dengan menyanyikan lagu berikut ini. Katakan, hari ini aku merasa bahagia. Mari kita bernyanyi dengan keluarga kita bersama-sama. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita gandeng keluarga kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Katakan sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo kita gandengan tangan sama-sama. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan sekali lagi, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami dengan saudara-saudara kami, keluarga kami, bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami semua ingin datang ke dalam hadirat-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami. Berbicaralah kepada kami, Tuhan. Mari kita naikkan pujian berikut ini sebagai salah satu pernyataan kita sebagai satu keluarga seiman untuk datang ke dalam hadirat Tuhan, mengasihi Tuhan kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir.
sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan gelombang badai hidup coba menghalangi. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Salam dan selamat pagi, selamat berjumpa saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa di pagi hari ini dalam ibadah online. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami ucapkan selamat datang dan Tuhan kiranya memberkati saudara. Doa saya untuk saudara semua, dimanapun saudara berada saat ini, kiranya Tuhan menganugerahkan damai sejahtera yang melampaui akal saudara. Nah, hari ini saudara-saudara, saya akan mengajak saudara untuk belajar tentang pendidikan keluarga seutuhnya. Pembacaan Alkitab untuk khotbah hari ini saya ambil di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala, kita mohon pertolongan Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, Engkau yang berfirman, Engkau juga sanggup menjelaskan kepada kami apa isi firman-Mu hari ini, khususnya yang akan kami renungkan bersama-sama. Kami percaya Roh Kudus akan memberikan pencerahan, menolong kami untuk mengerti, bahkan menolong kami untuk menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang banyak kekurangan ini, banyak kelemahan. Hamba-Mu mengandalkan Engkau. Kau kiranya berbicara. Biarlah hamba bisa menyampaikan kebenaran dan isi hati-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua acara hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, khususnya acara pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin.
Saudara, mari kita membuka Alkitab di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9 yang demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang saya ambil saudara-saudara menjadi dasar pelajaran buat kita hari ini adalah ayat yang ke-9. Rasul Paulus berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya akan mengambil beberapa prinsip, ya, beberapa prinsip dari apa yang diajarkan Paulus untuk kita terapkan dalam pendidikan dalam keluarga. Tema yang saya angkat dari pembacaan kita tadi dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9 adalah pendidikan keluarga seutuhnya. Saudara yang kekasih, materi pendidikan yang kurang diperhatikan, kita bisa melihatnya, ya. Nanti berbicara soal pendidikan, biasanya materi pendidikan yang kurang mendapat perhatian secara serius di sekolah-sekolah adalah seperti pendidikan secara moral. Mengapa saya mengatakan demikian, saudara? Saya akan jelaskan, ya. Nah, saudara, menjadi orang pintar secara intelektual itu memang hebat sekali. Tetapi kepintaran tanpa didasari moral, akhlak yang baik tidak ada gunanya. Karena apa? Karena akan membuat seseorang terjerumus ke dalam berbagai kejahatan. Misalnya ya, korupsi. Di Indonesia para koruptor pada umumnya dari pejabat negara yang berpendidikan tinggi. Mereka bukan orang bodoh. Mengapa itu bisa terjadi, saudara-saudara? Alasan yang paling memungkinkan adalah karena kurangnya memahami nilai-nilai moral. Mungkin itu persoalan. Saudara, intelijensia mereka tidak diimbangi dengan kecerdasan spiritual, berakibat terjadinya penyimpangan perilaku. Saudaraku yang kekasih, berapa minggu yang lalu terjadi demo di Indonesia, mungkin saya tidak tahu apakah sampai sekarang. Ya, terjadi di beberapa tempat tentang apa yang mereka demo, Omnibus Law, rancangan undang-undang cipta kerja. Mungkin saudara sudah mendengar, mungkin saudara lebih tahu dari saya. Yang menyedihkan saudara-saudara dalam demo tersebut bersifat merusak. Begitu banyak bangunan-bangunan yang dirusak. Yang lebih menyedihkan saudara-saudara yang saya perhatikan adalah kaum pelajar
dan para mahasiswa-mahasiswi ikut berdemo. Mereka seharusnya menjadi penjaga benteng logika yang sehat. Tetapi mereka melakukan tindakan yang tidak pakai logika, tidak pakai akal. Mereka ikut demo. Beberapa mahasiswa yang ditangkap setelah ditanya mengapa mereka ikut demo, nah ini jawaban seorang mahasiswa. Mereka menjawab apa? Tidak tahu. Karena hanya ikut-ikutan. Berarti mahasiswa yang tidak pernah membaca. Ada peraturan tidak diketahui. Goblok. Kalau saya bisa katakan demikian. Makanya kalau lulusannya mungkin ijazahnya ijazah yang dibeli ya. Nah, saudara, bercermin dari fenomena tersebut, ada beberapa alasan mengapa kita wajib mengajarkan anak-anak kita tentang hal moral. Saya berikan 2 contoh saja, saudara. Mungkin ada banyak contoh yang saya bisa berikan, atau 3 mungkin. Yang pertama, saudara-saudara, sikap saling menghargai dan saling menghormati antara sesama itu sangat penting. Kesadaran ini dapat mencegah terjadinya bullying di sekolah-sekolah. Kalau saja anak-anak saling menghargai, tidak peduli tingkatan sosial mereka, latar belakang mereka, kalau mereka bisa menghargai, menghormati satu sama lain. Yang kemudian nilai kejujuran. Kasus korupsi bisa dikurangi, diminimalisir bila anak-anak diberikan kesadaran akan pentingnya kejujuran. Ini penting sekali, saudara-saudara. Kemudian kalau saudara mau ingat lagi tentang keadilan. Jadi setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Entah di sekolah, entah di masyarakat, di mana saja. Tidak peduli latar belakang mereka. Harus kita tunjukkan keadilan. Dan ini harus ditanamkan dari keluarga, dari rumah. Dan banyak lagi saudara-saudara yang perlu kita ajarkan. Karena itu, saudara, pendidikan dalam keluarga secara moral perlu ditekankan dan sangat perlu ditekankan. Kemudian, pendidikan budi pekerti. Ini mencakup sopan santun dalam keluarga dan masyarakat. Misalnya cara berbicara. Tonasi kita itu bagaimana? Kita harus atur tonasi kita waktu berbicara. Cara berdandan. Karena orang akan melihat kita dari cara dandan kita. Bisa mempengaruhi entah buruk atau tidak baik, ya. Cara makan. Cara duduk. Dulu waktu saya masih SD, saya tidak tahu sekarang. Saya mendapat pelajaran budi pekerti, ya. Ini pendidikan budi pekerti perlu ada. Saya tidak tahu sekarang apakah ini diajarkan di sekolah, tapi saya anggap ini penting sekali. Sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Di rumah harus diajar. Saya ingat kalau saya berangkat ke sekolah waktu SD, saya bilang, Papa, Mama, saya mau pergi ke sekolah. Selamat pagi. Dan mereka katakan, selamat jalan, nak. Kalau saya tiba di rumah, saya katakan, selamat siang, Papa, Mama. Dan itu diajarkan, ditanamkan untuk diterapkan di dalam sopan santun dalam keluarga. Kemudian saudara, yang ketiga, yang kurang mendapat perhatian, pendidikan secara rohani. Di Indonesia, di sekolah-sekolah umum dan swasta, ada kurikulum pendidikan agama. Waktu saya di Indonesia sebagai pendeta, saya mendapat kesempatan mengajar di beberapa sekolah swasta tentang pelajaran agama. Nah, memang pelajaran agama Kristen sering terjadi
Jumat siang, orang-orang sudah pada pulang. Tapi tidak apa, mereka ikut pelajaran ini. Saudara, di Australia, beberapa sekolah hingga universitas ada chaplains. Tanggung jawab mereka, saudara-saudara, adalah memberi dukungan secara spiritual, sosial, dan emosional kepada para murid tanpa memandang latar belakang agama mereka. Sedangkan kepala sekolah bertanggung jawab atas kesejahteraan para murid dalam lingkungan sekolah mereka. Nah, sekarang saudara-saudara, ada isu-isu di beberapa state school di Australia mereka akan meniadakan chaplaincy. Misalnya di Victoria, mereka mau menghapuskan chaplaincy. Artinya apa? Artinya mereka mau meniadakan dukungan secara rohani, sosial, dan emosional buat anak-anak. Nah, saudara bisa bayangkan lalu apa yang akan diharapkan. Yang jelas murid-murid akan melakukan tindakan-tindakan kejahatan, antisosial, dan bahkan tindakan bunuh diri karena tidak ada yang menangani, tidak ada yang membimbing mereka. Bila mereka mempunyai persoalan-persoalan rohani dan emosional. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan belajar pendidikan seutuhnya dalam keluarga. Tujuan saya menekankan pendidikan dalam keluarga karena keluarga adalah lembaga pertama. Saudara, lembaga pertama yang diciptakan Tuhan dan yang diberikan mandat oleh Allah untuk mendidik anak-anak mereka. Dalam keluarga, orang tua adalah guru. Dan karena itu mereka harus bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak mereka, seperti pendidikan moral, budi pekerti atau etika, dan khususnya pendidikan rohani, saudara-saudara. Mengingat, saudara-saudara, hal-hal tersebut menentukan bagi pendidikan atau bagi kehidupan mereka di kemudian hari. Ketika kelak mereka terjun di dalam masyarakat. Saudara, pendidikan yang berhasil mencakup apa? Belajar, percaya, dan menghidupinya. Kita harus belajar. Apa yang kita terima, pelajari dengan baik. Setelah kita pelajari, kita percayai apa yang kita pelajari, kemudian kita hidupinya. Tunjukkan dalam hidup praktek kehidupan sehari-hari. Saudara, 3 ciri pengajaran yang utuh yang saya akan sampaikan hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, yang pertama harus mencakup ajaran Injil. Ya, harus mencakup pengajaran Injil. Nah, mengapa harus mencakup ajaran Injil? Untuk menjawab itu, saudara-saudara, kita perlu menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah Injil itu? Pertanyaan ini perlu kita jawab. Saya akan memberikan beberapa poin di sini. Yang pertama, apa Injil itu? Sudah tentu kita ambil dari Alkitab sendiri ya. Ini bukan teori saya. Yang pertama, firman Tuhan berkata, Injil adalah berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ada berapa anak-anak kita sudah memahami apa arti kematian Yesus? Apa arti kebangkitan Yesus? Dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu,
kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara, Paulus berkata di sini, dia telah memberitakan Injil kepada jemaat di Filipi, dan mereka telah menerima Injil itu. Dan yang oleh Injil itu dikatakan, mereka dapat berdiri teguh menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan oleh Injil itu, mereka diselamatkan. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, khotbah para rasul selalu menekankan kebenaran ini. Mereka akan memberitakan tentang penderitaan Yesus. Mereka akan menderitakan kematian Yesus. Mereka akan memberitakan kebangkitan, kemenangan Yesus atas alam maut, atas kuasa maut. Berbeda dengan beberapa gereja di zaman ini. Beritanya selalu tentang berkat dan mujizat, berkat dan mujizat. Sehingga Injil yang seharusnya ditekankan berpusat kepada Kristus, akhirnya berpusat kepada kebutuhan rohani. Manusia, kebutuhannya yang menjadi pusat, bukan Kristusnya. Ini yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara. Kalau Injil yang kita beritakan bukan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, hati-hati. Kita sudah menyelewengkan kebenaran Injil. Yang kedua, saudara-saudara, tentang Injil. Injil adalah berita damai. Kabar baik tentang keselamatan. Yesaya pasal 52 ayat 7 dikatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara, konteks ayat ini di zaman peperangan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dan ketika mereka menang, ada seseorang yang akan diutus, saudara-saudara, berlari dan memberitahukan masyarakat bangsa Israel. Mereka akan diberitahukan ada berita kemenangan yang disampaikan. Itulah kabar baik. Kabar baik yang diberitakan. Berita damai. Sudah ada perdamaian. Sudah ada kabar baik. Berita selamat. Itu yang disampaikan. Nah, saudara, Rasul Paulus mengartikan kabar baik itu adalah berita Injil yang disampaikan kepada orang-orang berdosa. Dalam Roma pasal 10 ayat 15, ia berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini pun, saat ini pun, saya beritakan kabar baik kepada kita semua, karena saya memberitakan kabar Injil. Kabar bahwa Yesus telah menang mengalahkan maut dan kuasa maut. Itu kabar baik. Saudara, untuk orang-orang yang hidup tanpa pengharapan, mereka akan senang sekali mendengar berita damai. Mereka akan senang sekali mendengar kabar tentang keselamatan. Mengapa? Dalam Roma pasal 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kemudian Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, dari kedua bagian ayat ini,
dalam Roma ini. Memberitahukan dua kondisi manusia. Pertama, kondisi orang berdosa akan menerima hukuman maut, kematian yang kekal di neraka. Ini kabar buruk. Tetapi saudara-saudara, kondisi kedua, orang yang mendengar dan menerima karunia Allah, anugerah Allah, akan diberi hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, untuk orang berdosa bila mendengar ketentuan hukum bahwa upah dosa itu maut, itu adalah kabar baik, kabar buruk maksud saya. Tetapi sebaliknya ketika orang berdosa yang tidak mempunyai pengharapan mendengar kabar bahwa hukuman mereka akan dihapuskan, di-delete, pasti kabar tersebut adalah berita yang sangat baik. Namun demikian, saudara-saudara, mendengar kabar baik, kabar Injil tersebut tidaklah cukup. Tidak cukup hanya bisa mendengar. Kabar tersebut tidak otomatis membebaskan orang berdosa dari hukuman maut. Mereka harus menerimanya dan percaya akan kabar baik itu, akan kabar Injil itu. Baru mereka merasakannya. Saudara, yang ketiga tentang Injil. Injil adalah kuasa Allah. Ya. Kebenaran ketiga tentang Injil yang sangat-sangat penting adalah bahwa Injil adalah kuasa Allah. Siapa dan apakah kita semua sudah menyadari bahwa Injil itu kuasa Allah? Roma 1 ayat 16 berkata, Rasul Paulus yang sudah pernah dirubah oleh Tuhan, oleh Injil, dia berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Termasuk kita. Saudara, Rasul Paulus bukan saja memberitakan Injil, tetapi ia juga telah mengalami dirubah oleh Injil. Sebelum ia menjadi rasul, saudara-saudara, atau pemberita Injil, ia adalah seorang pemimpin Yahudi yang menentang orang Kristen saat itu. Dan ia pernah menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi saudara-saudara, pengalaman perjumpaannya dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus telah merubah hidupnya. Kisah para Rasul 9, saudara bisa baca di sana. Nah, setelah ia dirubah, ia memiliki perspektif atau pandangan lain terhadap hidupnya, tentang hidupnya. Galatia pasal 2 ayat 19b dan 20. Ia membuat satu deklarasi tentang siapa dirinya setelah dirubah oleh Injil. Ia berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa. Kalau orang sudah dirubah, dia mempunyai pandangan yang berbeda tentang hidupnya di dalam Kristus. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, ia berkata, hidupku yang lama sudah kusalibkan bersama Kristus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang bukanlah aku lagi. Bukanlah Paulus yang lama. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan yang sekarang aku hidup. Hidupku oleh iman dalam Kristus Yesus yang telah mengasihi aku. Ini luar biasa. Saudara, ini namanya anugerah yang diberikan Allah kepada Paulus untuk bisa hidup. Hidup yang sudah dirubah.
di dalam Kristus oleh Injil. Saudara, kita semua menginginkan anak-anak kita memiliki hidup yang kuat secara rohani. Hidup yang kuat secara mental, karena mereka akan terjun dalam masyarakat. Kita semua menginginkan anak-anak kita memiliki kehidupan moral yang bersih. Hal ini hanya bisa mereka alami, dapatkan bila anak-anak kita menerima Injil. Itu kuncinya, yakni menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara, ingat ini. Anak-anak kita tidak cukup memiliki agama. Sering saya mendengar ditanya, kamu agama apa? Agama ini, agama itu. Karena saudara, ajaran agama hanya memberi peraturan-peraturan hidup, tetapi tidak sanggup mengubah dan menyelamatkan. Tetapi Injil Yesus Kristus, yang adalah kekuatan Allah, kuasa Allah, yang bukan saja mengubah kehidupan manusia, tapi juga menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ingat ini. Mengapa kita perlu mengajarkan Injil, memberitakan Injil di rumah-rumah, di rumah tangga kita, agar anak kita hidup oleh Injil, dirubah oleh Injil. Jadi saudara-saudara, sebagai orang tua kita harus membuat satu komitmen untuk memberitakan dan mengajarkan Injil kepada anak-anak kita. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara mengajarkan atau memberitakan Injil tentang mengapa Yesus menderita, tentang mengapa Yesus mati disalibkan, tentang mengapa Yesus bangkit dan Yesus akan datang kembali? Pusatnya adalah Yesus. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Pokok kedua, saudara-saudara, tentang pengajaran yang utuh, pendidikan keluarga seutuhnya. Pokok yang kedua adalah mencakup, memberi teladan. Saudara, memberi teladan tidaklah mudah. Tapi lihat firman Tuhan berkata, dan ini Rasul Paulus berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, Paulus katakan, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kepada jemaat Filipi, Paulus memberitahukan mereka untuk mengikuti teladan hidupnya. Ini luar biasa. Ia berkata, apa yang mereka pelajari, apa yang telah mereka terima, apa yang telah mereka dengar, yang ada dalam hidupnya, seluruh kehidupannya, mereka perlu melakukannya, atau mereka perlu meneladaninya. Saudara, pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan dengan cara memberi teladan atau dengan contoh. Saya berikan beberapa contoh ya. Murid-murid yang belajar ilmu kimia, saudara mungkin pernah belajar ilmu kimia. Kalau ada pelajaran chemistry atau kimia, biasanya murid-murid itu memperhatikan guru mereka mendemonstrasikan bagaimana mencampurkan kimia tertentu. Jadi mereka diajarkan dan murid-murid melihat itu. Harus guru yang mengajar harus bisa memberi contoh. Kemudian saudara, murid-murid yang belajar piano akan memperhatikan guru mereka meletakkan jari-jarinya. Atau bagaimana gurunya memainkan piano. Mereka perhatikan itu. Kemudian waktu saya remaja, saudara-saudara, ayah saya dan kakak saya, karena kami keluarga petani, saya diberi contoh bagaimana membajak di sawah. Bagaimana cara memegang bajak, bagaimana caranya menuntun sapi dan sebagainya. Dan itu diajarkan, akhirnya saya bisa. Saudara mungkin semua dapat SIM di sini,
melalui kursus mengemudi. Yang mengajar saudara akan memberitahukan sebelum saudara paham mengemudikan, dia ajar saudara bagaimana memindahkan gigi, ya, gigi daripada atau persneling daripada mobil itu, dan diajar maju, mundur, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saudara tahu mengemudikan. Jadi ada teladan, ada contoh yang diberikan. Tuhan Yesus sendiri mengajar dengan memberi contoh, saudara. Ia membasuh kaki murid-muridnya untuk memberi teladan tentang kerendahan hati. Setiap apa yang ditunjukkan, didemonstrasikan oleh Yesus, dia bermaksud agar murid-muridnya melihat dan meneladaninya. Kemudian ia menyambut anak-anak kecil dan menaruh mereka di pangkuannya untuk menunjukkan bahwa menjadi pewaris kerajaan Allah, kita harus seperti anak-anak itu. Polos. Kemudian saudara, ketika ia menangani kasus wanita yang berzina, Yesus menunjukkan kepada orang-orang Farisi yang merasa selalu benar, tidak berdosa, bahwa mereka juga sebenarnya orang berdosa yang perlu pertobatan. Yesus menjamah orang sakit. Dia tidak pernah merasa jijik untuk menyentuh orang sakit kusta. Kemudian menyentuh hidup orang miskin yang berdosa. Yang lebih kita lihat juga bagaimana dia memberikan, menunjukkan belas kasihan kepada orang yang letih lesu, berbeban berat. Artinya saudara-saudara, ia membuktikan dengan tindakan apa yang dia ajarkan. Demikian juga kalau kita mau mengajarkan anak-anak kita, tunjukkan kepada mereka. Kita tidak saja sekedar memberikan nasihat kepada mereka, tunjukkan. Yesus memberi contoh tentang kasih yang terbesar ketika ia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara, dalam pelajaran kepemimpinan, ada 5 tahapan yang harus diikuti sebagai proses. Biasanya disebut leadership development process atau proses pengembangan kepemimpinan. Nah, saudara lihat di sana. Dikatakan, I do, you watch. Saya melakukan, kamu melihat. Ini kepada orang yang kita bimbing. I do, you help. Saya melakukan, kamu membantu. Kemudian, you do, I watch. Kamu melakukan, saya melihat. You do, someone else watch. Kamu melakukan, orang lain melihatnya. Saudara yang kekasih, ini prinsip yang luar biasa. Dalam mendidik anak-anak, prinsip ini dapat diterapkan oleh orang tua. Orang tua harus berkata kepada anak-anak mereka, aku melakukan, kamu melihatnya. Kalau seorang ibu mungkin dia memasak, kamu lihat bagaimana cara mama memasak. Ya. Kemudian aku melakukan, kamu membantunya. Ya. Kamu membantu cuci piring, kamu membantu ngepel, bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya. Kamu melakukan, aku melihat. Ini orang tua bisa berkata, dan kamu melakukan, orang lain melihatnya. Ada saat kita melakukan, orang lain akhirnya melihat. Dan kita memberi teladan, sebagaimana kita sudah mendapat teladan dari yang mendidik kita. Saudara, menurut survei, anak-anak sekarang dikenal sebagai generasi penonton. Dan bukan pembaca. Bukan orang yang suka membaca. Karena itulah contoh-contoh yang mereka lihat tiap hari. Saya berikan contoh. Kalau saudara mengirim berita atau message di WA atau Facebook, bila beritanya panjang, biasanya ada pemberitahuan di bawahnya. Read more. Baca lebih lagi ya. Saya percaya banyak orang akan mengabaikannya. Karena apa? Malas membaca. Mereka akan baca. Lalu mereka akan meresponi dengan apa? Emoji. Misalnya gambar jempol.
atau amin bila mereka menyukainya. Gambar senyum, tertawa bila beritanya lucu. Gambar menangis bila berita itu sedih. Dan lain sebagainya, saudara-saudara. Anak-anak muda pada dasarnya menuntut contoh dan teladan dari kita sebagai orang tua. Misalnya, saudara-saudara, kalau orang tua menyuruh anak rajin, kamu harus rajin. Maka orang tua harus bisa menunjukkan bahwa mereka rajin. Jangan orang tua yang malas mengajar anak disuruh rajin. Tidak mungkin. Kalau orang tua menyuruh anak untuk setia, maka orang tua harus menunjukkan bahwa mereka setia. Nah, kamu harus setia belajar. Kamu harus setia pergi ke gereja. Tetapi kenyataan orang tua datangnya ke gereja, saya tidak tahu berapa, sebulan sekali atau setahun sekali. Ada yang bilang orang Kristen kapal selam. Ya, munculnya pada saat-saat enak-enak, santai-santai. Kalau orang tua menyuruh anak jujur, maka orang tua harus bisa menunjukkan bahwa mereka itu hidup jujur dan lain sebagainya. Jadi teladan hidup itu sangat-sangat penting, saudara. Saudara, Paulus sangat prihatin akan kehidupan generasi-generasi berikutnya. Bagaimana hidup mereka kelak di kemudian hari. Karena itu ia dengan tegas berkata di dalam ayat 9 pasal 4 ayat 9 Filipi tadi. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Sebagai orang tua, kita harus, saudara, berani seperti Paulus berkata kepada anak-anak kita. Anak-anakku, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Saudara yang kekasih, apa yang telah diterima oleh jemaat Filipi yang sudah diberitakan oleh Paulus adalah merupakan berita Injil. Itu maksudnya. Paulus sudah menghidupinya dan mengalaminya, berita Injil itu. Karena itu, ia berharap agar jemaat juga menghidupinya. Pada suatu hari, ini ada cerita. Anak-anak sekolah menyampaikan keluhan mereka tentang orang tua mereka. Tentang ketidakadilan orang tua mereka dalam mendidik mereka. Pertama, masalah gadget, ya, HP, laptop, dan lain sebagainya. Saudara, beberapa anak berkata bahwa orang tua mereka menuntut mereka mendengarkan nasihat mereka untuk tidak selalu memegang gadget, phone atau iPad. Tetapi pada saat mereka melarang kami, dia katakan, mereka sedang main gadget. Nah, saudara, jelas tidak masuk akal gitu ya. Yang kedua, masalah merokok. Ada seorang anak sengaja merokok di depan ayahnya. Berani dia. Karena ayahnya sering berkata, jangan merokok, jangan merokok. Akhirnya sekarang dia mencoba. Dia merokok di depan ayahnya. Saudara bisa bayangkan mata ayahnya itu melotot gitu ya. Apa yang ia telah teladani? Ayahnya sering berkata, jangan merokok. Tetapi pada waktu ayahnya berkata jangan merokok, dia sendiri perokok berat. Bahkan sedang menghisap rokok. Saudara, waktu saya menggembalakan jemaat di Malang, itu pertama saya menjadi gembala. Diserahkan satu jemaat. Kaum bapak yang jadi pengurus di jemaat itu, semua perokok. Wah, ini tugas yang berat bagi saya.
Saya tidak mau menegur mereka, tetapi setelah 2 tahun saya menggembalakan, mereka akhirnya melihat teladan saya. Saya tidak perokok dan saya tidak pernah merokok. Karena mereka merasa malu melihat saya tidak merokok, maka satu persatu dalam 2 tahun, saudara, satu persatu berhenti merokok. Wah, hati saya lega sekali. Jadi teladan itu penting. Kita tidak usah menegur, sebenarnya mereka tahu merokok itu tidak baik. Tetapi tunjukkan dengan teladan. Saudara, rasa takut memberi teladan biasanya karena kita merasa tidak sempurna. Itu dasarnya. Kenapa kita takut memberi teladan? Namun perlu diingat saudara-saudara bahwa Paulus juga tidak sempurna. Ia punya kekurangan. Tapi orang lain dapat melihat cara hidupnya. Misalnya kesetiaannya kepada Tuhan. Itu luar biasa. Setia mengabarkan, memberitakan Injil sampai dia mati. Pengorbanannya demi Injil itu luar biasa. Kita patut teladani. Sebagai orang tua, kita juga tidak sempurna, saudara, dan tidak akan pernah sempurna selama kita hidup di dunia ini. Lalu apakah karena merasa tidak sempurna, lalu tidak mau memberikan teladan? Saya percaya sebagai orang tua, kita semua bisa memberi teladan dengan kesetiaan, kejujuran, tentang kasih, dan lain sebagainya. Sebagai pendeta, saya dan semua pendeta juga tidak sempurna. Dan tidak akan pernah sempurna selama ada di dunia. Ada orang bertanya, apakah seorang pendeta boleh menceritakan kelemahannya kepada jemaat? Jawabannya bisa, boleh. Alasannya apa? Asalkan bila dia sudah menang atas kelemahannya itu. Tapi kalau dia masih hidup dalam kelemahan, terus menceritakan, ya tidak ada poinnya. Kalau dia berkata, saya sudah terlepas dari kelemahan-kelemahan itu. Itu kesaksian yang hidup, itu kesaksian yang merubah. Dan akhirnya, saudara, pokok ketiga, hasil pendidikan seutuhnya itu. Lihat ayat 9c. Paulus berkata, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, bila sumber pendidikan kita dalam adalah Injil Kristus, dan bila kita mengajar dengan menunjukkan teladan, maka sumber damai sejahtera Allah akan menyertai hidup anak-anak yang kita didik. Karena mereka sudah menerima Injil. Karena itu, saudara-saudara, hasil yang signifikan akan nampak pada hidup anak-anak yang kita didik. Saya menemukan kurang lebih 3 dampak yang mengagumkan. Yang pertama, ayat 6. Maka mereka tidak dikuasai kekhawatiran. Saudara, dikatakan dalam ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara, anak-anak remaja yang sedang bertumbuh banyak dirundung rasa khawatir. Apa kekhawatiran mereka? Kekhawatiran merasa masa depan, tentang jodoh, tidak diterima oleh teman-teman. Itu banyak sekali, saudara. Kenapa anak-anak muda kadang-kadang? Karena penampilan mereka kurang baik dibandingkan penampilan yang lain. Mereka rasa khawatir tidak bisa diterima. Perhatikan itu. Yang kemudian, saudara-saudara, damai sejahtera Allah memelihara mereka, ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara pikiran anak kita, maka pikiran mereka akan diarahkan untuk memikirkan perkara-perkara yang mulia yang disebutkan di dalam ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara, luar biasa. Kalau damai sejahtera Allah memerintah dalam hidup kita. Itu luar biasa. Kalau damai sejahtera Allah memelihara hidup kita. Itu luar biasa. Kemudian yang ketiga, Allah sumber damai sejahtera menyertai mereka, ayat 9 itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kenapa akan? Kalau seseorang sudah menerima berita Injil dan menunjukkan teladan kepada mereka, dalam ayat ini dikatakan bahwa sumber damai sejahtera Allah akan menyertai anak-anak kita. Menyertai kita. Jadi bila kebenaran Injil diajarkan kepada anak-anak kita dan teladan hidup kita tunjukkan kepada mereka, maka damai sejahtera Allah akan menyertai sepanjang hidup mereka. Luar biasa. Luar biasa. Ya saudara yang kekasih, sebagai kesimpulannya, kita mungkin bertanya, sudahkah kita memberitakan Injil pada anak-anak kita? Karena pendidikan seutuhnya dalam keluarga, kita tidak bisa lepas dari pemberitaan Injil, dari pengajaran Injil. Bagaimana? Saudara sudah ketahui apa Injil itu. Dan khususnya dikatakan kuasa Allah. Kalau kita mau anak-anak kita berubah, beritakan Injil, jelaskan tentang Injil. Karena Yesus sudah mati untuk kita, untuk mereka. Yesus sudah bangkit, sudah menang untuk mereka. Dan Yesus memberikan kuasa kemenangan atas hidup kita, hidup anak-anak kita. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Nah, saudara ada pertanyaan untuk direnungkan. Saudara bisa bawa pulang ini, renungkan. Sebagai orang tua, apakah saudara sudah memberitakan Injil kepada anak-anak saudara? Apakah saudara sudah melihat dampaknya? Saudara mungkin sudah mengajar tapi belum melihat dampaknya. Jangan putus asa. Satu saat saudara akan melihat. Apakah teladan hidup saudara selaku orang tua telah membawa pengaruh positif terhadap kehidupan anak-anak saudara? Ingat, teladan saudara dilihat. Saudara itu role model. Bila saudara belum merasa melakukan kedua hal tersebut, bersediakah saudara mengambil komitmen untuk melakukannya? Mohonlah Tuhan untuk menolong saudara. Minggu depan saya akan melanjutkan khotbah tentang keluarga juga. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami, menegur kami, mengingatkan kami, menuntun kami, mengarahkan kami untuk hidup layak, benar di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan berita Injil kami beritakan kepada anak-anak kami. Karena kami rindu melihat anak-anak kami tidak dipengaruhi oleh dunia, tetapi mereka menjadi pengaruh yang luar biasa di masyarakat di mana saja mereka berada. Mari Tuhan Yesus mampukan kami. Kami tahu Tuhan kami hidup oleh anugerah. Kami tidak sempurna, tetapi Tuhan sanggup memakai kami untuk menjadi teladan buat anak-anak kami. Buat orang-orang di sekitar kami dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dan mampukan kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Sidang jemaat yang saya kasihi, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Roh Kudus memimpin dan memberkati hidup saudara dari sekarang
hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.